Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hidup yang diurapi Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 17b dan 18. Yesus menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah utusan Allah yang sudah diramalkan para nabi. Sebelum Yesus lahir, para nabi dalam sudah menuliskan atau menubuatkan bahwa akan muncul tokoh yang sangat hebat dan luar biasa sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tokoh itu melebihi semua manusia di muka bumi ini, baik yang pernah hidup di masa lampau maupun yang akan hidup pada masa yang akan datang. Tokoh itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Hal itu dapat kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Diceritakan oleh Injil Lukas bahwa pada suatu waktu Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaan Yesus, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Yesus menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat telah datang. Saudara-saudari terkasih, bukan suatu kebetulan jika saat itu Yesus menemukan dan membaca bagian kitab suci Perjanjian Lama yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Tulisan Nabi Yesaya itu memang betul-betul menggambarkan Yesus yang diutus Allah. Roh Tuhan atau Roh Kuduslah yang selalu menyertai Yesus. Dan Tuhan sudah mengurapi Yesus. Urapan Tuhan yang diterima oleh Yesus menjadi bukti bahwa Yesus telah dipilih dan dilantik oleh Allah untuk menjadi raja. Namun, keberadaan Yesus sebagai raja berbeda dengan raja-raja dunia lainnya. Raja dunia mencari kekuasaan, harta, jabatan, dan kehormatan. Raja dunia selalu dikelilingi oleh pasukan serta orang-orang yang siap melayani sang raja. Sementara Yesus menampilkan sifat raja yang berbeda. Yesus menampilkan sifat raja yang mau hidup miskin, rendah hati, melayani, dan bukan dilayani. Yesus tidak mencari kekuasaan, kekayaan, serta kehormatan. Yesus hanya mencari jiwa-jiwa umat manusia yang merindukan kasih Allah. Saudara-saudari terkasih, Yesus diurapi oleh Allah untuk melaksanakan banyak tugas. Pertama, Yesus diurapi Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Di sini Allah menunjukkan kepedulian dan rasa cintanya kepada orang-orang miskin. Orang miskin biasanya kurang diperhatikan, diperlakukan tidak adil, dan dianggap remeh oleh sesamanya, termasuk para penguasa.
Maka Yesus mau mengatakan kepada orang miskin bahwa Allah mengasihi dan berpihak kepada mereka. Sebagai bentuk tenggang rasa kepada orang miskin, Yesus pun memilih cara hidup sebagai orang miskin, sehingga Yesus bisa dekat dengan orang miskin. Orang miskin juga berarti mereka yang merasa dirinya tak berdaya dan membutuhkan Allah. Allah lah satu-satunya sandaran dan pegangan hidup mereka. Kedua, Yesus diurapi Allah untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan dan tertindas, serta penglihatan bagi orang buta. Hal ini nyata ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, atau orang yang kerasukan kuasa roh jahat. Ketiga, Yesus diurapi untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Katolik, kita semua sudah diurapi oleh Tuhan melalui sakramen Krisma. Dengan kata lain, sesungguhnya kita bukan lagi manusia biasa, tetapi hidup kita sudah diurapi Tuhan. Hidup yang diurapi Tuhan berarti kita tidak lagi hanya mementingkan diri kita sendiri dan keluarga kita. Kita perlu belajar untuk peduli dengan orang miskin, tertindas, dan tertawan. Contoh kehidupan Ibu Magdalena dapat menjadi ilham bagi kita. Ya, namanya Ibu Magdalena. Ibu Magdalena biasanya hanya mengurus rumah tangganya sendiri. Setiap hari, Ibu Magdalena bekerja di rumah untuk mencuci dan memasak bagi suami dan kedua anaknya. Prinsip hidupnya sederhana. Jangan ikut campur masalah orang lain. Namun, tiba-tiba muncul perubahan dalam diri Ibu Magdalena setelah dia mendengar khotbah seorang pastor. Pastor itu mengatakan bahwa Yesus sungguh peduli dengan manusia, khususnya orang miskin. Saat ini pun banyak orang yang membutuhkan kepedulian kita. Khotbah pastor itu menyentuh dan mendorong Ibu Magdalena untuk peduli dengan sesama yang membutuhkan bantuan. Apakah kita sudah hidup sebagai orang yang diurapi Tuhan dengan menunjukkan kepedulian kepada orang miskin dan tertindas? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diurapi Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan orang tertindas. Tolonglah kami umat-Mu supaya berani dan peduli kepada sesama yang miskin, terlantar, dan tertindas. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.